Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda alam, Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagaimana Allah dan para malaikat bersalawat kepadanya. Baiklah Anda sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah Anda sekalian, Umi hanya dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Anda sekalian selalu diberi kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa patuhilah protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baiklah, tidak usah Umi mempanjang mukadimah lagi. Hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita pada bab 7 yang berjudul Rendah Hati, Hemat, dan Sederhana Membuat Hidup Lebih Mulia. Dan absen pada pagi hari ini akan dilihat sesuai komenan Anda sekalian di akun YouTube Ustadz Ukhrawi Ahmad. Kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda sekalian, langsung saja pembahasan pertama adalah membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Berikut merupakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang pertama adalah surat Al-Furqan surah 25 ayat 63 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa iza khalatobahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Sedangkan tafsir surat Al-Furqan surah 25 ayat 63 adalah, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yang beriman ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan penuh ketenangan. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan keburukan, mereka tidak membalasnya dengan kata-kata yang semisalnya. Bahkan, mereka hanya mengucapkan kata-kata yang baik yang dikenal oleh orang-orang jahil tersebut. Sedangkan surah yang kedua adalah surat Al-Isra surat 17 ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kanu syaitonur lirabbihi kafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Saitan, dan Saitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sedangkan tafsir surat Al-Isra, surat 17 ayat 27 adalah, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan, dan orang-orang yang menghambur-hamburkannya secara boros adalah saudara-saudara setan. Mereka menaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut, berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta. Padahal, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat, dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengandung kemungkaran kepada Tuhannya. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat.
Di dalam bacaan mat, ini telah dibagi menjadi dua macam, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat turunan atau mat far'i. Di dalam dua pembagian mat ini, juga terdapat pembagian-pembagian lagi di dalamnya. Di antaranya adalah satu mat asli atau mat tabi'i, merupakan mat yang apabila terdapat harakat diikuti alif kasroh diikuti ya, dan doma diikuti waw sukun. Dan di dalam bacaan mat asli ini masih terdapat bagian-bagian di dalamnya. Yang kedua adalah mat turunan atau mat far'i. Ialah mat yang panjangnya lebih daripada mat tabi'i dengan adanya beberapa sebab, yaitu bila di hadapannya terdapat huruf hamzah yang masih berbaris hidup, atau huruf lainnya yang berbaris sukun atau mati, atau huruf sesudahnya itu bertasyid. Di dalam bacaan mat turunan ini terdapat pembagian-pembagiannya, sama seperti mat asli tadi. Berikut merupakan pembagian-pembagian di dalam mat asli dan mat turunan, di antaranya 1. Mat asli atau mat tabi'i. Yang A. Mat wajib mutasil, ialah disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dan satu kalimat. Dan cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Yang B. Mat jaiz munfasil, ialah apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah tetapi di dalam lafaznya yang berbeda. Dan cara bacanya adalah dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat, atau 2 alif 4 harakat, atau 2,5 alif 5 harakat. Yang kedua adalah mat turunan atau mat far'i. A. Mat arid, yaitu apabila mat tabi'i diikuti wakaf atau terdapat mat tabi'i di akhir ayat, serta membacanya adalah panjang 1 alif 2 harakat, atau 2 alif 4 harakat, atau 3 alif 6 harakat. Yang B. Mat iwad, yaitu apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakaf atau berhenti pada kalimat akhir, sedangkan cara bacanya panjang 1 alif 2 harakat. Sedangkan pembahasan yang terakhir adalah pesan-pesan yang dapat diambil dari Quran Al-Furqan dan Quran Al-Isra. Yang A adalah Quran Al-Furqan surah 25 ayat 63. Di dalam ayat ini, Allah mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap diri kita sendiri, kepada Allah, dan kepada orang lain, atau orang yang jahil kepada diri kita. Sikap rendah hati juga disebut dengan tawadu, ialah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu akan menganggap semua yang ada pada dirinya merupakan karunia dari Allah SWT. Dengan sikap seperti itu, maka dia sadar bahwa apa yang dia miliki tidak harus dibangga-banggakan kepada orang lain. Sedangkan lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati dan sombong. Yang B. Quran Al-Isra surat 17 ayat 27. Ayat ini diturunkan kepada Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah kaum bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran atau kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta untuk berpesta. Di dalam ayat ini juga Allah menegaskan bahwa hidup berfoya-foya merupakan teman atau saudara setan. Sekian yang dapat Umi sampaikan kepada Ananda. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan Ananda sekalian. Umi hanya dapat berpesan kepada Ananda bahwa peliharalah sikap rendah hati. Karena apa? Karena Allah membenci orang-orang yang bersifat sombong. Tahukah Ananda bahwa Allah pernah mengusir bangsa jin dan iblis dari surga karena mereka angkuh untuk menyembah Nabi Adam. Mereka menyombongkan diri bahwa mereka jauh lebih baik daripada Nabi Adam. Sekian yang dapat Umi sampaikan. Umi mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Umi akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.